Bridging-nya juga kita harus memahami. Dua komponen utama inilah yang akan kita kombinasikan untuk mensupport pengangkatan kita. Seperti itu. Kemudian juga perhatikan di dalam lifting plan, tadi gambar kayak tipping ya, ada crane yang tipping. Kalau bisa lihat gambar tadi Pak Emil, kita coba diskusi di gambar yang pertama, betul. Ini multi hoisting. Ini kalau menurut saya, dari gambar ini terdapat 4 crane untuk mengangkat structure. Ada crane, crawler crane yang di sudut sana, kemudian ada 2 mobile crane yang ada di tengah, dan kemungkinan ada 1 crane lagi yang sebelah sini, karena mengingat bebannya panjang, ya, seperti itu. Mungkin untuk mau digeser atau mau di erection juga kemungkinan juga seperti itu. Jadi di dalam ini terdapat 1 crane yang tipping. Makanya crane yang tipping, ingat rata-rata crane itu tipping bukan karena bomnya patah, itu jarang sekali kejadian. Jarang sekali kejadian kecelakaan crane tipping itu karena bom patah, ya, karena dia overload, ya, overload terus dianya kebalik. Itu jarang sebenarnya, ya. Kenapa saya katakan jarang? Pertama, selain lifting plan, di operator cabin itu ada LMI, ada load moment indicator. Pada prinsipnya si operator itu sebenarnya sudah enak bekerja melalui LMI yang dimiliki di sebuah crane. Dia hanya mengikuti crane. Bahkan crane itu lebih canggih lagi. Ada yang sistemnya itu ketika dia overload dia mengunci. Dia nggak bakalan bisa dilakukan penambahan radius, ya, seperti itu. Penambahan radius sehingga faktor beban dia, faktor SWL-nya lebih. Tetapi tipping terjadi di sini adalah lingkungan, faktor lingkungan. Kita bisa perhatikan crane itu berada di area air, which is itu air, kita harus memahami dari gambar ini. Ini kita terbuka ya untuk diskusi. Kelihatan genangan air itu ada infiltrasi. Saya yakin ada infiltrasi water. Jadi air akan ngerembes terus sehingga permukaan tanah tempat tapak crane itu akan lunak. Jadi akan lunak sehingga tumpuan crane di tapak itu menjadi tumpuan utama. Di mana kenapa dia tippingnya ke sebelah kanan atau ke sebelah depan dari kabin operator, karena beban utamanya kan ke sana. Artinya 2 outrigger yang sebelah kanan itu adalah beban utama. Load point-nya, distribusi load point. Di situ sementara dia punya cranmate di depan itu jeblos sepertinya. Sehingga ingat, crane ini tidak boleh yang ada namanya shock load. Shock load itu kayak beban kejut. Terutama pada SWL yang sudah kritikal, misalkan 70% up. Bahkan kadang-kadang kita bermain sampai 100% loh. Ya, 100%. Itu dengan catatan crane-crane tersebut adalah crane-crane baru, karena crane itu biasanya diuji di 125%. Dan desain crane itu biasanya korelasinya termasuk korelasi
dari rigging biasanya koefisien 5 ya di desain itu. Jadi